Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Alfian. Apa kabar anak-anakku? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pembelajaran kedua. Sebelumnya, kalian telah belajar bersama Ustadzah Fitri tentang keragaman makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, mari sekarang kita cari tahu keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Indonesia sebenarnya memiliki banyak sekali rumah adat yang beragam. Nah, dengan keragaman itu, kita harus banyak bersyukur. Nah, sekarang mari kita cari tahu lebih lanjut bagaimana keragaman rumah adat yang terdapat di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Simak video berikut ini. Tadi Ustadz sudah mengatakan jika rumah adat di Indonesia itu sangat beragam dan banyak sekali. Nah, hari ini kita hanya akan mempelajari 6 rumah adat di berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Nah, rumah gadang ini dulunya dari bahan ijuk untuk atapnya. Tetapi sekarang dirubah dengan atap seng. Nah, biasanya tuh atapnya kalau rumah gadang itu ada seperti tanduk ya. Nah, ada lancip-lancip di atasnya. Itu adalah salah satu ciri dari rumah gadang. Rumah adat yang kedua yaitu Rumoh Aceh atau yang disebut dengan rumah Krong Bade, yaitu rumah adat dari Nangro Aceh Darussalam. Nah, Krong Bade atau Rumoh Aceh ini adalah salah satu budaya yang hampir punah di daerah asalnya. Yang ketiga yaitu adalah rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara. Nah, rumah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Jabu Persakitan dan juga Jabu Bulon. Jabu Persakitan ini biasanya tempat penyimpanan barang-barang. Kemudian Jabu Bulon ini biasanya tempat keluarga besar berkumpul. Yang keempat yaitu rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, tepatnya Toraja. Nah, rumah Tongkonan biasanya itu di depannya itu terdapat deretan tanduk kerbau. Nah, semakin banyak tanduk kerbau berarti semakin tinggi derajat dari tiap rumah atau pemilik rumah tersebut. Yang kelima yaitu adalah Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Baileo biasanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda suci, tempat upacara adat, sekaligus sebagai balai warga yang terdapat di daerah tersebut. Yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah rumah adat Bangka Belitung. Rumah adat Bangka Belitung yang disebut dengan Rakit Limas sebenarnya terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu rumah rakit, rumah limas, dan juga rumah panggung. Adanya keragaman rumah adat yang terdapat di Indonesia, kita harusnya banyak bersyukur karena negara lain tidak begitu banyak memiliki rumah adat layaknya di Indonesia. Nah, jadi kita harus tetap menghargai perbedaan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.
tidak terkecuali teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Nah, kita sebagai makhluk sosial, kita harus berteman baik dengan teman kita. Jadi, kita harus selalu bekerja sama. Nah, berbicara tentang bekerja sama, mari kita lihat video berikut ini. Pada gambar video yang pertama, itu terdapat sekumpulan atau sekelompok penguin yang diserang oleh paus orca. Nah, karena mereka kompak, jadi paus orca tidak bisa menyerang mereka. Kemudian, di video yang kedua, yaitu seekor semut yang disedot oleh tapir. Nah, karena dibantu oleh teman-temannya dan teman-temannya bekerja sama, maka salah satu dari semut itu tidak dapat dihisap oleh tapir. Selain itu, dalam berdiskusi, kita juga harus bekerja sama. Nah, apa itu diskusi? Diskusi itu bertukar pikiran antar teman. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, tercipta kerukunan dan kebersamaan, menambah pengetahuan, permasalahan lebih cepat selesai, dan juga kita akan dihormati oleh orang lain. Dan yang terakhir, menghasilkan kesimpulan yang adil. Sebelumnya juga kalian kan telah belajar tentang tarian tradisional. Nah, dalam tarian itu tentunya terdapat iringan musik. Nah, salah satu contoh iringan musik yang digunakan untuk mengiringi tarian, yaitu salah satunya adalah gendang, marakas, tamborin, dan gamelan. Di pelajaran hari ini dapat kita simpulkan, yaitu kita telah belajar tentang keragaman rumah adat, kerjasama dalam diskusi, dan yang terakhir, alat musik pengiring tarian. Setelah kalian mempelajari dan memahami video ini, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan soal berikut ini dan dikumpulkan kepada guru-guru kalian. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ustadz terangkan. Nah, Ustadz mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.